Su Qian, tabib istana, apa yang kamu takutkan? Ambil tindakan. Raungan Su Anxing terdengar lagi, membuat Ye Beijing sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya statusnya di Taiksu tidak terlalu baik, dan dia masih digunakan sebagai senjata. Ye Beijing bahkan berbicara dengan sinis saat ini. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menunjuk ke depan dengan tinjunya dan tiba-tiba menguap. Tai sebenarnya memiliki hak dan kepentingan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakitnya begitu cepat hingga menghancurkan semua pakaian tabib istana Su Qian. Semua bekas luka tertinggal di tubuhnya, dan otot-ototnya yang padat juga bergelombang dan tidak rata. Sepertinya tulang rusuk dan rahang semuanya patah. Ye Beijing lebih tegas dan langsung membunuhku. Ada beberapa senyuman ganas di wajah Su Qiantai. Ia sepertinya tidak punya niat untuk melawan atau bahkan memprovokasi. Mengapa tidak melawan? Ye Beijing bertanya, aku bilang kamu tidak akan membunuhku, tapi aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Su Qiantai sangat percaya diri. Dia mengabaikan darah yang tumpah dari sudut mulutnya, tapi menatap Ye Beijing dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? Anda hanya mengedipkan mata, bukan? Mata tabib istana Su Qian serius dan tertuju pada Ye Beijing. Kata Chen Sheng. Yang terakhir tertegun sejenak, awalnya sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan keraguan, mengapa Anda mengatakan itu? Apakah itu membuatmu meragukanku? Benar-benar salah. Dokter istana tersenyum dan berkata. Ye Beijing melepaskan Su Qian yang dicekik olehnya. Dokter istana sepertinya mengingat apa yang telah dia lakukan untuk menimbulkan kecurigaan. Itu hal yang sangat menarik untuk dikatakan. Katakan saja, aku harus membawanya pergi. Ye Beijing tidak menganggapnya serius. Dia mengangkat bahu lagi dan mengangkat kakinya sebelum berbalik dan pergi. Dengan lembut menghadap Su Qian dari kejauhan, dia sedikit terlalu santai. Terdengar suara teredam, dan sosok tabib istana Su Qian berubah menjadi garis darah lurus, yang melesat dan menempuh jarak puluhan ribu kaki. Ya, Beijing mengabaikannya lagi. Tabib istana Su Qian berbalik dan datang ke sisi Xiaoyan. Sembuh dari cedera serius di masa depan. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, tubuh Xiaoyan roboh hingga dia pulih sepenuhnya, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Ye Beijing berjongkok di sampingnya, menatap tajam, seolah sedang melihat makanan lezat. Bokongmu sangat montok, Ye Beijing, kamu memiliki wajah yang cantik, dan Xiaoyan tersenyum cerah, tetapi wajahnya dingin. Xiaoyan pindah dan mengenakan jubah hitam. Ayo pergi, aku akan membawamu pergi. Xiaoyan tidak perlu melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, apakah kamu pernah melihatku? Kata Ye Beijing. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk mengkonfirmasi tebakannya. Nama Ye Beijing tidak salah kan? Kata Xiaoyan, setelah mengatakan itu, dalam bayang-bayang Ye Beijing di malam hari, seorang Qianyin yang sangat dikenal Xiaoyan perlahan keluar dari sana. Yu Yanlah yang mengikutinya sepanjang dunia jamur. Penampilan Lotus Ye Beijing memang mirip, tapi juga berbeda dengan asapnya, terlihat lebih menawan dan anggun. Ada perbedaan besar dalam tingkat kecanggihan fitur wajah. Sebagai perbandingan, kulit Ye Beijing lebih seperti wabah, dan secara visual bahkan lebih jernih. Dia merasa seperti berkilau hanya dengan berdiri di sana. Anda mengenali saya. Ye Beijing sepertinya kehilangan ingatannya. Dia sepertinya tidak ingat bahwa dia datang ke sini bersama Xiaoyan. Ye Beijing, kamu menggodaku. Bunuh aku jika kamu mau. Tubuh telanjang itu berteriak keras, dan Ye Beijing terkejut. Kepalanya penuh kebingungan dan matanya aneh. Lalu,
Setelah memikirkannya, dia sepertinya tidak tahu kenapa Xiao Yan marah padanya. Tahukah kamu bahwa aku datang untuk menyelamatkanmu? Tapi aku bahkan tidak berhenti ketika bertemu dengan pria yang sangat tampan. Bagimu, aku sudah menyerah terlalu banyak. Ye Beijing berkata dengan serius. Alis kecilnya menyatu, terlihat sedikit lucu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan teka-teki itu? Saya akan membicarakannya dengan hati-hati. Xiao Yan memandangnya, mungkin seperti yang dia duga. Daun di depanku, Beijing itu yang asli. Aku khawatir yang sebelumnya diubah oleh Chang Misi. Jika demikian, maka sutra berwajah panjang yang sesat dan menakutkan juga bisa meniru orang lain. Meskipun kemungkinan besar karena kekuatan anti-inflamasi terlalu lemah untuk merasakannya, sutra Changmi masih jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Keluar dari sini dulu. Warna leci Xiaoyan perlahan memudar. Meskipun dia pernah melihat Ye Beijing sebelumnya, dia belum pernah melihat tiruannya Yuyan. Melihat Yuyan selalu menunjukkan senyuman menyanjung itu padanya, Xiao Yan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Malam ini di depan saya, Ye Beijing. Pada dasarnya sudah pasti benar dan tidak dapat dimusnahkan. Ayo pergi dulu. Ye Beijing mengangguk patuh, dia sangat memahami pria. Dibandingkan seksi, perasaan murni ini lebih digemari pria. Penampilan cantiknya sehalus boneka porselen, termasuk hiasan sederhana di tubuhnya yang membuatnya tampak halus. Sangat sulit untuk tidak tergerak. Saya akan membawa satu orang lagi sebentar lagi, kata Xiao Yan. Ye Beijing lah yang bertanya kepada pacarnya Huang Xiaoyan dan menjawab pacarnya Huang. Dia terdengar sangat cantik. Dia lebih cantik dariku. Ye Beijing menunjuk ke wajah cantiknya dan bertanya. Ye Beijing menunjuk ke wajah cantiknya dan bertanya pada Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan menjawab tanpa ragu-ragu, dan Ye Beijing langsung tercengang. Pada saat ini, Ratu di paviliun tiba-tiba berhenti, dan senyuman yang sangat bahagia muncul di wajah cantiknya. Sial, aku tidak percaya. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Apakah ada wanita yang lebih cantik dariku di dunia ini? Su Qian, tabib istana, datang ke sini. Ye Beijing berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan menggulung Su Qian Taiyi yang berada puluhan ribu kaki jauhnya. Di mana ratu? Biarkan dia keluar dengan cepat. Su Qian dan Taiyi tenang dan luka mereka telah pulih. Penangkal racun di wajahmu belum hilang. Bukan aku yang mengambil keputusan akhir di sini. Su Qian berkata dengan santai. Ye Beijing polos dan imut saat menghadapi Xiao Yan, tapi sekarang kepribadiannya benar-benar berubah. Memandang Su Qiantai dengan mata tegas dan mengangkat tangannya untuk mencubit lehernya lagi. Jangan bicara omong kosong padaku, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu mungkin tidak ingin membiarkan aku duduk di depanmu dengan begitu banyak mata tertuju padamu. Saat Ye Beijing berbicara, dia membuka mulutnya dan meniup, jubah Su Qiantai terbentang dan dia duduk. Ekspresinya langsung berubah. Su Anxing, tolong segera undang ratu keluar. Jika dia ingin membunuhmu nanti, aku tidak akan peduli. Su Anxing di Susen sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu, sementara ratu di paviliun di belakangnya tenang dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat bahagia, tapi untungnya Su Zhu meninggalkan sebuah lagu, yang benar-benar tidak berguna. Seorang dokter kekaisaran yang rendah hati. Saat Su Anxing mengutuk, pedang giok berdarah muncul di tangannya. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia meremasnya dengan kuat dengan jari-jarinya, dan slip giok itu segera pecah berkeping-keping.